kemudian disuruh pinjam besar sampai 500 juta. Sampai 500 juta. Tetapi ada jaminan dari Yusuf Mansur, ya kan? Cicil. Sebagai tokoh agama nanti saya mau nyicil nih kan, gitu kan? Dan dibeli sekalian. Ya, ternyata kan enggak, dan dibeli sekalian. Ternyata cicilannya juga tidak dibayar, kemudian tidak jadi dibeli juga, akhirnya dilelang oleh bank, kan begitu kan? Karena orang yang meninggal, si ahli warisnya nggak tahu apakah uang. Ya, saya mau nanya satu lagi nih Pak. Ya. Kasus tentang berkaitan dengan keperdataan tanah sih ya. Ya. Ini ada putusan dari Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2002. Ini ada semacam wan prestasi lah gitu ya. Perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Jadi ini kasus ini terkait dengan para ahli waris yang menggugat. Ini ahli warisnya ini ada Maimun, 4 orang lah gitu ya, intinya Maimun dan PKK itu atau dan saudara-saudaranya. Yang kesemuanya merupakan ahli waris dari almarhum Ahmad Zain yang telah memberikan kuasa khusus kepada ini pengacaranya, bla bla bla, lumayan banyak sih. Di sini tanggal 10 Januari 2002 selanjutnya disebut sebagai penggugat, yang tadi penggugatnya. Terus lawannya adalah PT Bank Rakyat Indonesia, kantor Kalimalang. Terus di sini ada Bank Rakyat Indonesia Persero, kantor cabang Pembantu Jati Bening, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Ya, lelang kayak tadi hubungannya ya. Ini mirip Pak masalahnya. Ini Bogor. Untuk kemudian 4-nya Jamaah Nur Khotib Mansur SHIME alias Ustadz Yusuf Mansur. Di sini sarjana hukum Islam. Sarjana hukum Islam kan belajar hukum keperdataan juga, Pak. Betul ya. Jadi I-nya itu kespesifikasi kan. Saya kan juga hukum. Betul. Jadi kalau Yusuf Mansur ngomong syariah, saya perilakunya nggak syariah, berarti orang ini misalkan kayak gini, dia bikin MLM Python yang nggak ada syariahnya, tapi dia bilang ini syariah. Berarti itu kejahatan yang tidak bermoral. Artinya apa ya? Kan ini dilakukan dengan sadar. Misalkan kayak dilakukan dengan sadar, kejahatan yang tidak bermoral itu dilakukan dengan sadar, dengan penuh tipu muslihat. Artinya misalkan kayak umroh merdeka itu kan dengan penuh tipu muslihat, mengatasnamakan Islam. Betul ya. Kan ya sudah sadar, tidak bermoral, mengatasnamakan agama lagi. Orang menurut Pak Jenny secara keilmuannya, Yusuf Mansur ini kan harusnya paham kan, karena dia sarjana hukum Islam. Pak Jenny kan pernah mungkin ya, kayak ada yang ambil jurusan SHI, sarjana hukum Islam, ada yang ambil umum gitu ya. Tapi sama-sama belajar kan? Sama-sama belajar. Sama-sama belajar, bedanya di spesifikasi nanti dia ngambil kerjaan misalkan di pengadilan agama, gitu. Tapi sama-sama tahu hukum agama, kan? Sama-sama tahu hukum. Karena belajar perdata kan Pak. Kita juga kan sebagai orang yang pernah belajar hukum, saya belajar waris, belajar juga. Pak Jenny kan belajar waris, belajar hukum, misalkan kayak hukum adat pun belajar hukum adat. Jadi sama kan? Sama. Bedanya nanti ketika keluar kita SH, mereka SHI, gitu ya. Tapi mereka ada spesifikasi di bidang nanti pada mengambil putusan itu pakai agama Islamnya gitu. Misalkan ngambil hadis apa kayak gitu, ada tambahan. Kita juga paham. Jadi saya katakan bahwasanya kasus-kasus yang seperti ini, misalkan contoh yang tadi, dan ini hubungannya dengan tanah dan Python itu sebenarnya Yusuf Mansur kalau bilang pada saat itu, saya kan nggak tahu, ini kan masih diperingatkan pemerintah, saya nggak tahu MLM ini seperti apa kayak gitu. Itu sebenarnya menurut Pak Jenny bohong nggak sih? Jadi begini Mas. Sebenarnya yang namanya SHI itu menurut hemat saya sebenarnya kalau belajar sebenarnya lebih Mas, lebih dari SH seharusnya ya. Jadi begini, kalau dia belajar sarjana hukum saja yang biasa umum gitu ya. Kebetulan saya kan S1-nya dari Muhammadiyah.
Ya. Artinya memang saya di sana juga belajar syariah, saya belajar jinayat juga dan seterusnya ya, begitu ya. Ya, ya. Nah, di sana kan sebenarnya di samping kalau belajar hukum umum formal itu kan hanya boleh atau tidak menurut hukum. Undang-undang gitu lah. Ya, boleh atau tidak menurut hukum. Hukum itu ada undang-undang dan seterusnya ya. Normal ya, normal. Tetapi ketika kita belajar syariah di SHI itu tidak hanya itu saja. Boleh tidak menurut hukum, kemudian boleh tidak menurut agama, melanggar norma agama atau tidak, kan begitu. Artinya sebenarnya harusnya lebih berhati-hati ketika orang syariah itu menjalankan ketentuan hukum itu di samping ketentuan formalnya dijalankan, tetapi syar'inya atau fikihnya juga dijalankan halal atau haram. Ya. Berkaitan dengan LMM Yusuf Mansur ini, menurut hemat saya Yusuf Mansur ini segala sesuatu menghalalkan segala cara, Mas. Kenapa menghalalkan segala cara? Karena begini, di dalam muktamarnya NU sendiri, saya masih lupa, tapi saya mendengar bahwa berkaitan dengan multi level marketing seperti Paitren langsung dia tunjuk, kemudian ABC itu menurut keputusan Muktamar NU itu jelas dinyatakan haram. Kemudian kalau tidak salah MUI juga menyatakan haram, ya. Apalagi kalau Muhammadiyah jelas ya mereka sudah pasti menyatakan haram lah multi level marketing itu. Tapi yang jelas NU sudah menyatakan, kemudian MUI dan terang-terangan loh itu dinyatakan. Artinya di sana ada keputusan dari Muktamar itu menyatakan. Kemudian Yusuf Mansur mungkin dengan adanya itu masih melintir karena tidak tahu ABC. Menurut hemat saya Yusuf Mansur adalah menghalalkan segala cara, asal itu uang mereka tabrak. Mereka tidak peduli dengan norma-norma keagamaan seperti ini, walaupun sudah ada fatwa dari NU ya, dari MUI gitu, Mas. Tapi jadi secara orang rasio belajar hukum positif itu kan tahu haram itu, Pak. Ya itu nggak bener gitu secara rasio hukum positifnya gitu. Karena kan misalkan kayak umroh merdeka itu kan nggak bener konsepnya. Ya SHI itu sebenarnya lebih menyaring lagi, Mas. Iya harusnya gitu ya. Seharusnya lebih menyaring lagi dibanding SHI jelas sarjana hukum Islam. Kalau ini hanya sarjana hukum. Artinya kalau formal saja sudah tidak yang sarjana hukum umum saja sudah tidak memperbolehkan, kemudian sarjana hukum Islam melanggar, ini laknatullah menurut hemat saya, Mas. Karena gini, yang sering digunakan itu kan mereka izinnya perdagangan langsung gitu ya. Iya. Tapi prakteknya MLM gitu, prakteknya gitu. Ya, seharusnya kan tahu. Iya aja. Kalau berdagang langsung itu ada barangnya kan? Iya. Iya, ada barangnya kan begitu. Ada transaksinya tuh, yang satu membayar uang, kemudian yang satu menyerahkan barang. Kalau ini kan jelas sebenarnya hanya di atas kertas saja. Iya, karena banyak bonus, banyak apa kayak banyak gitu yang memang tidak diizinkan di hukum positif itu. Ya. Nah, terus kita lanjut masalah kasus ini, Pak. Ini mirip dengan kasus Kaisy Al-Mansur dan kasus-kasus yang lain. Kalau kita belum sebutkan satu persatu. Ini duduk perkara ya, Pak ya? Iya. Duduk perkara tentang posita alasan bahwa para penggugat merupakan para ahli waris yang sah dari almarhum Ahmad Zain. Berdasarkan surat di sini pernyataan keterangan ahli waris bla 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 gitu ya, bahwa almarhum Ahmad Zain meninggal pada tanggal 6 Desember 2020 di RS Saiful Anwar Malang karena sakit. Bukti P3 ada bahwa almarhum Ahmad Zain meninggalkan satu orang istri bernama Manunaf Nafi di sini sebagai penggugat satu dan anak-anaknya. Hal tersebut sesuai dengan kartu keluarga, bla 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 gitu ya. Bahwa Ahmad Zain semasa hidupnya pernah melakukan pinjaman kredit ke PT Bank Rakyat Indonesia cabang pembantu dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan seluas 1000 meter persegi yang terletak di kampung sawah
alamannya bla 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 gitu ya. Oh, kamu sawah sini Mas belakang. Ya ini Cilengsi Kabupaten Bogor. Cilengsi, ya. Jadi ya di sinilah di sini. Artinya kalau di sini Cilengsi masuknya Pengadilan Negeri Desanya Desa Cilengsi Kidul. Ya, Cilengsi Kidul ya. Bahwa kemudian karena ada jaminan dari seorang tokoh agama nasional yaitu Saudara Jama' Nur Rotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur, turut tergugat 3 yang berjanji akan membeli tanah milik almarhum Ahmad Zain Nur yang berada di Kampung Malang untuk dibangun pondok pesantren dengan cara mencicil dan membayar angsuran kredit almarhum dan membayarkan angsuran kredit almarhum di Bank BRI setiap bulannya. Maka untuk mempercepat pengembalian kredit almarhum Ahmad Zain pada 2018 dirubah menjadi adalah sebesar 500 juta. Jadi cicilannya sebelumnya bukan itu ya Pak ya. Kali ini Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, maka dengan dilakukan perubahan jenis pinjaman tersebut almarhum Ahmad Zain harus menanggung konsekuensi beban bunga yang lebih besar dari sebelum setiap bulannya. Bahwa kemudian Saudara Jama' Nur Rotib Mansur alias Yusuf Mansur, janji-janji yang sudah dibuatnya dan komunikasi antara almarhum Ahmad Zain dengan Jama' Nur Rotib Mansur sudah tidak lagi merespon atau jawaban telepon atau WhatsApp dan lain-lain di sini ya. Sehingga di sini Ahmad Zain sendirilah yang harus menanggung bunga beban besaran tersebut. Bahwa kemudian almarhum Zain terus segera mengambil langkah lain mencari pembeli lain terhadap tanah miliknya yang berada di Kota Malang tersebut. Maka kemudian almarhum Zain berangkat ke Kota Malang untuk mengurus dan memasarkan tanah. Bahwa Ahmad Zain di Kota Malang tersebut di sini sakit gitulah, intinya meninggal Pak. Jadi bahwa hak dan kewajiban debitur yang meninggal dunia beralih kepada ahli waris sebagaimana diatur bla bla bla, bahwa mengenai hak ahli waris juga diatur dan bla bla, bahwa dikarenakan kesibukan para penggugat, artinya anaknya, anak dan istrinya untuk mengurus kematian almarhum, sehingga harus bolak-balik Jakarta Malang. Maksudnya kan meninggalnya di Malang. Meninggal di Malang ya. Seperti mengurus pemakaman, bla bla bla, proses gitulah. Dan kemudian di sini dijelaskan bahwa kemudian pada tanggal 16 November 2001 tiba-tiba ada surat pemberitahuan dari tergugat, artinya dari BRI, melalui pesan WhatsApp via handphone almarhum tentang pemberitahuan tanggal lelang kayak gitu. Bahwa sebelum mengajukan permohonan lelang, kantor di sini terlebih dahulu memberi peringatan secara patut kepada para debitur dengan melayangkan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Di sini BRI-nya sudah benar sih sebenarnya. Setelah dilakukan pemanggilan ternyata tidak ada itikat baik dari di sini yang dijadikan pertimbangan, misalkan keadaan debitur tersebut dinyatakan non prestasi ya karena meninggal sih debiturnya. Jadi nggak bisa ini. Bahwa kemudian dengan sewenang-wenang yang tidak mengikuti ketentuan peraturan Menteri di sini Menteri Keuangan ya nomor di sini, tergugat melalui medsos yang diunggah oleh Saudara Aris Puredi selaku manajer NLP sudah memasarkan aset yang menjadi jaminan milik para tergugat. Nah, terus intinya adalah di sini karena Yusuf Mansur sebenarnya kan punya ini ya Pak ya. Intinya seperti itu ya Pak. Yusuf Mansur itu ada, kalau nggak salah ada pesantren di Malang juga. Nah, maksudnya orang ini adalah korban wan prestasi atau korban janji palsu Yusuf Mansur, atau saya nggak tahu kenapa orang ini tiba-tiba meminjam pinjaman lebih besar kepada bank yang anak-anaknya tidak tahu Pak. Sehingga orang ini mau menjual agak kesulitan karena dia harus cepat-cepat melunasi tanah ini gitu ya. Tanah dan bangunan, karena ini tanah dan bangunan, sehingga ya mungkin depresi, ditagih sama bank, nggak bisa bayar, meninggal. Karena anaknya tidak tahu,
Ya anaknya bingung, tiba-tiba ada beritahuan lelang gitu ya. Nah menurut Bapak, karena posisi ini mirip dengan beberapa kasus yang terkait dengan Yusuf Mansur. Nah ini menurut Bapak Yusuf Mansur ini tabiat atau memang hobi gitu? Karena kayak tadi Pak katanya ada yang dijanjikan, ada yang baru dibayar. Karena ini kejadiannya kan berkali-kali ya. Karena ini kejadiannya kan bukan hanya satu kali saja, seperti misalnya di Kaisa Al Mansur, kemudian di Hotel City, kemudian ini kejadian ini yang baru saja dibacakan, menurut saya adalah menjadi suatu pekerjaan mereka, Mas. Kayak mafia dong kalau ya, begitu. Mafia kalau begitu. Kalau saya lihat ini kan sebenarnya awalnya kalau yang dibaca tadi ya sesuai dengan yang dibaca tadi, sebenarnya pinjamannya kan tidak terlalu besar. 500 juta. Sebelumnya kan tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Kemudian disuruh pinjam besar sampai 500 juta. Sampai 500 juta, tetapi ada jaminan dari Yusuf Mansur ya kan, cicil sebagai tokoh agama, nanti saya mau nyicil nih kan, gitu kan, dan dibeli sekalian. Ya, ternyata kan enggak, dan dibeli sekalian. Ternyata cicilannya juga tidak dibayar, kemudian tidak jadi dibeli juga, akhirnya dilelang oleh bank kan, begitu kan, karena orang yang meninggal, si ahli warisnya nggak tahu apakah uang